marah-marah dengan Tuhan, mengatakan Tuhan tidak adil, dia pembohong dan segala macam. Nah, itulah anak-anak. Kalau kita sudah dewasa, nggak akan kecewa-kecewa lagi. Karena kita sudah dewasa, kita tahu bagian kita di mana, bagian papa di mana. Masing-masing harus tahu. Nah, konsep ini saudara kita harus miliki dalam hidup kita, dalam doa-doa kita. Kita harus tahu. Kita lihat penderitaan Yusuf. Betul nggak? Masih ingat Yusuf? Apakah Tuhan nggak sayang dia? Nah, nggak mungkin tuh nggak sayang. Apakah Yusuf berdosa? Tidak juga. Malah dia hidup kudus. Tapi kenapa menderita masuk penjara begitu? Dan lihat, dengarkan, ada rencana Tuhan. Tapi yang penting, kita tidak pernah menemukan dalam seluruh kisah kejadian tentang Yusuf dia doa minta dibebaskan. Jawab iya atau tidak? Itu kan aneh sekali. Masih ingat ketika masih dalam penjara, di mana nasibnya sudah nggak tentu, nggak mungkin dia bebas, nggak punya pengacara, siapa mau bayar dia pengacara itu? Tahu ada 2 orang yang sama-sama senasib di penjara, mimpi, masih ingat? Ayo, kalau Yusuf itu model kita kira-kira jawabnya gimana? Kalau sebagai bahasa Jakarta, boro-boro aku. Boro-boro aku tahu kamu, aku juga nggak tahu nasibmu gimana. Dia jawab. Dan terjadi. Harusnya Yusuf kecewa. Tuhan, terus aku gimana? Yang 2 benar semua, aku gimana? Ayo, betul tidak? Luar biasa. Dia nggak minta, saudara. Dia nggak minta dibebaskan. Padahal dia bisa minta. Kenapa? Karena posisinya dia sudah dewasa. Dia tahu. Maka itu mulai hari ini kita harus belajar memeriksa kembali semua permintaan doa kita. Ngerti gak kata ini? Harus periksa kembali. Sudah benar belum ini doa ini? Tapi kalau kita sudah tahu kehendaknya, tidak usah sulit. Langsung tes kena sasarannya. Karena sesuai dengan kehendaknya. Oke. Nah, jadi sekarang masalahnya, bagaimana kita tahu kehendaknya? Jangan bilang doa puasa. Enggak ada ayatnya. Cuma ada satu syarat. Bagaimana kita bisa tahu kehendaknya? Catat syaratnya cuma satu. Buang kehendak kita sendiri. Katakan amin. Ya, buang kehendak kita sendiri. Nah, mengapa Tuhan Yesus bergumul cuma satu? Dia nggak pernah bergumul untuk besok makan apa, tinggal di mana, enggak. Dia bergumul cuma satu. Bukan kehendakku, Bapak, tapi kehendakmu jadilah. Itu sulit buat hidup kita, saudara. Maka itu, kalau kita sedang mencari kehendak Papa, jangan punya reserve. Tahu kata reserve ya? Punya persediaan atau punya pilihan. Nggak bisa. Saya pilih contoh. Ini kalau anak muda. Tuhan, saya ini bingung Tuhan. Yang jodoh saya itu yang A atau yang B atau yang C. Ini anak mudanya. Tuhan tidak akan menjawab kalau kita cari kehendaknya. Tetapi dia tahu kita sudah punya pilihan. Nah, harus di situ dulu. Tuhan, aku ini bingung. Mau tetap di Virginia atau pindah ke Pennsylvania? Nah, kalau sudah 2 itu gak akan dijawab. Dia akan menjawab kita kalau kita nol. Ya gak Virginia, ya gak Pennsylvania, ya gak Indonesia, gak Amerika. Nol. Terserah, ini aku Tuhan. Maumu di mana? Atau? Nah, itu yang kita harus tahu. Nol dulu. Taklukkan total kehendak diri kita sendiri. Baru dia akan beritahu kehendaknya kepada kita. Mengapa dia tidak akan menjawab kalau kita masih mendua hati atau kita punya reserve? Siapa bisa jawab kira-kira? Kenapa? Jawabannya, dia nggak mau berkelahi dengan kita. Loh, betul nggak? Rugi dia kalah dengan anak kecil-kecil gini. Bukan ragu-ragu, kita sudah punya pilihan. Kalau ragu-ragu lain lagi. Kenapa? Iya, dia nggak mau debate dengan kita, rugi. Kalau kita profesor diajak debat, mendua hati, iya, karena kita sudah punya pilihan. Bimbang lain lagi. Kalau mendua hati itu, gini contohnya ya, kalau mendua hati begini.
Saudara lihat, saya beri contoh 2, Abraham dan Maria. Ini contoh yang luar biasa. Kenapa dia pilih Abraham hari itu? Padahal dia belum Kristen hari itu. Kau usah pakai kata ini. Ingat, waktu Abraham mendengar suara Yahweh untuk pergi tinggalkan rumah keluarganya, orang tuanya, semua sanak saudaranya, pergi ke tempat yang dia nggak tahu. Coba bayangkan. Kenapa Yahweh bicara pada Abraham? Dan kenapa surga langsung pilih Maria? Saya bisa coba renungkan. Kalau Papa di surga tidak punya satu kunci atau satu syarat tentang Maria, betapa capeknya Gabriel akan keliling kampung. Kenapa capek? Cari perawan, siapa mau hamil sebelum nikah? Nggak ada perawan goblok. Loh betul nggak? Banyak perawan zaman itu. Berarti Gabriel akan keliling satu rumah. Siapa gadis mau hamil, siapa gadis mau hamil, nggak menikah. Ya nggak ada yang mau dong. Kenapa dari surga langsung Gabriel ke rumah Maria? Karena dia suci. Bu, semuanya suci. Mau perawan kok. Banyak perawan zaman itu. Dan dia percaya Tuhan Yesus. Bukan hanya percaya Tuhan Yesus. Ini rahasia besar. Dari Abraham dan Maria kita belajar. Karena di dalam hati mereka dua ada ketaatan. Tidak mendua hati. Maksud saya taat. Iya. Tidak mendua hati, saudara. Karena kalau sampai Abraham mendua hati gini aja lah. Misalnya ya, tiba-tiba kita lagi anak-anak ngerjain apa, laundry atau vacuum atau apa. Kita dengar, hai anakku, besok kamu ke airport, ke Ronald Reagan Airport. Kamu pergi. Kemana Tuhan? Pokoknya pergi. Loh. Ayo. Kan gitu toh Abraham. Pokoknya kamu pergi. Kemananya itu gak dikasih tahu. Loh ya atau tidak, saudara? Pokoknya pergi. Bayangkan. Nah, karena dia gak mendua hati. Maka itu ketika ujian terakhirnya. Masih ingat apa? Nah. Saudara kalau baca Alkitab akan heran. Sejak hari itu. Sampai Abraham mati. Dia gak pernah diuji lagi. Kalau saya pakai istilahnya. Begitu ujian terakhir Ishak diminta. Tuhan terkejut sendiri. Wih, ini orang nurut betul. Lalu Tuhan berkata gini, cukup aku kenal kamu sekarang sudah. Wah, itu kata-kata luar biasa. Maka itu kenapa di dalam kitab Yakobus menuliskan, dia sahabat Tuhan. Karena Tuhan tahu hatinya. Maka itu jangan kita pernah sombong. Atau kita pernah bangga di hadapan dia. Sebelum Papa tahu, Ishak kita pernah dia minta dan kita serahkan tanpa bantah. Percaya nggak masing-masing kita punya Ishak? Betul tidak? Masing-masing kita punya Ishak. Kita nggak bisa tahu Ishak saudara siapa, Ishak saya siapa, nggak ada yang tahu, hanya kita sendiri yang tahu. Ini yang menghalangi. Mengapa seringkali doa kita nggak terjawab? Karena kita salah berdoa. Kenapa kita salah berdoa? Yakobus sempat mengatakan karena salah minta. Kenapa salah minta? Ya karena ngawur. Nggak tahu kehendak papanya apa, asal minta saja. Maka itu mengenal dia, lalu mengetahui kehendaknya. Aduh, itu indah sekali. Nah, untuk sampai percaya, taat. Saya tuh kagum pada Abraham. Kalau Maria saya bisa terima karena lingkungannya. Sudah hukum Taurat semua. Tapi Abraham ini kan belum. Belum apa-apa. Kok bisa? Ternyata kalau kita ciptakan ketaatan dari hati kita bisa. Nah yang penting mau gak kita belajar taat sampai hari ini? Taat. Sampai hari ini. Sampai seterusnya. Kita belajar soal Musa. Keluaran 33. Ayat yang ke-17. Jadi ingat kita bisa diskusi dengan bapaknya. Kalau doa gak boleh cuma minta, diskusi. Menanyakan dia. Tanya, ada bapak tanya. Nanti dia pasti akan jawab. Ya. Keluaran pasal 33 ayat 17. Aduh, setiap kali merenungkan ayat ini saya terharu dan
Papa engkau luar biasa.